Turang rasanina saka kitab bagesi pengangkanta karena bahan PJJ minggu sirhenda. Bahanna ibuat ibas sada Petrus sada ayat telu ayat 5. Kuogeken katana bagenda. Pengarapan singgeluh. Si katakanlah bujur mandi bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus. Arkiteken perkuah Athena simbelin ibreken naman banta kegeluhan simbaru. Alu empakeke Yesus Kristus ibas si matenari. Senda mereken pengarapan singgeluh man banta. Arkiteken sieme maka siarapken pasu-pasu simbelin jadi si kerajangan ta. Si isikapken di bata man anak-anakna. Pasu-pasu man bandu ibu niken di bata i surga. Ija pasu-pasu labanci ceda maci entah peluntur. Pasu-pasu man bandu mekam si arah kini teken ikawali kuasa di bata guna keselamatan si enggau sikap guna ipetangkas di bata ibas paksa pendungi pagi terjengjenda. Kekelengan Tuhan tema si berikan naman banta mekam kekeken Yesus berikan pengarapan enda ihubungkan ras perayaan Paskah. Kari kita ibas tanggal 30 sadang ngarayakan Paskah. Surah-surah gereja anta galahna siangka siantu si kaikin erti entah pemakna Paskah. Si irayakan gereja anta bagela. Si irayakan kerina kalak Kristen. Jadi adina secara spesifik zenda memang ikatakan temenda kekeken Yesus memberikan pengarapan. Jadi si pahami ia lebih karena kaikin si banci siarapkan arah kekeken Yesus bagai. Artinya berarti ada sesuatu yang bisa kita harapkan arah keken Yesus keke bagi ia. Jadi disiperdietekan bahan ta enda gua ngatakan ca artina memang ituliskan enda gelah megegeh kerina bagai ituliskan Petrus si merap marpar si ngenana mikin Isran iblang-blang Asia kiti artina kaisi ipikirkan kala Kristen bagai ulamin sebatas kaisi nanamina genduari bagela. Artina kerina kini teken si ipertahankan enda, si ipertahankan kala site. Kari muara na kerina kubas hari kekal bagi kira-kira. Surah-surah. Nah, jadi si uri lebih ibas bahan tenda. Adi si perdiateken telu ayat memang enda, tapi teluna memberikan makna tersendiri. Adi ayat telu ikatakan na arah kekeken Yesus iberikan na kegeluhan simbaru. Berarti inilah sebenarnya identitas atau inilah sebenarnya hal si iarapkan kita alu kekena Yesus. Bahwa akan ada kegeluhan simbaru. Jadi melalakang kak pengajaran-pengajaran singatakan ca maka dung kenca kegeluhan di dunia udah selesai semuanya habis bagi. Kita kemana-mana lihat pengajaran ngatakan ca kita muliku angin, pengajaran muliku tanah, pengajaran kita akan ya macam-macam lah pengajaran. Nah, alu keke na Yesus lid kap siman arapan kenta karena kegeluhan kenca kegeluhan i dunia indah bagi. Berarti kalau Yesus keke buat apa dia bangkit? Kalau memang tidak ada kehidupan di sana gitu maksudnya. Erkai ia keke jangan enda situ huna melalam bagus kang iturikan oleh Paulus ibas suratna ibas kitab Sada Korintus 5. Ini kan karena Adi Paulus yang dekam gue jelas latar belakang nagin bahwa ada pengajaran singatakan bahwa
dikotomi. Artinya adina si kerajaan di bata, mulihku di bata. Tapi si tubuh, dia nggak ada apa-apanya. Dia akan menjadi tanah, tidak ada kaitannya dengan kehidupan kekal, tidak ada apa-apa. Pokoknya lanelit sesuatu yang perlu dipikirkan tentang dia setelah kita hidup di dunia ini. Maka hati-hati saja, suka-suka hati, karena tubuh ini fana. Kalau fana, dia tidak akan bisa masuk kepada yang kekal. Maka ibas 1 Korinti 15 jelas sekali katakan Paulus, si permena kekeken Kristus, maka kekeken manusia, maka nakini keken kula. Gelah terjawab kerina si ipertentangkan oleh ajaran-ajaran sindai. Jangan lebih asasi katakan tubuhmu bait roh, tubuhmu juga bangkit. Adina 1 Korinti 15 ayat 20, tapi si tuhuna Kristus engko ipekeke di bata ibas si matenari, jana enda medzaminen, maka kala si engko mate ngeluh kamulihi. Ini pengharapan itu. Jadi dengan kekeken Yesus, maka itulah meterai, itulah jaminan, itulah pacuan, itulah yang bisa diandalkan, diharapkan bahwa setelah mati ada lagi kehidupan yang baru. Lidengah kegeluhan pagi. Itu kata ayat 3. Berarti kekeken Yesus memberikan pengharapan. Karena dulu banyak orang gak berpengharapan. Udah mati selesai. Lid kegeluhan sim baru. Kegeluhan kehidupan yang baru. Kenca kata kena kehidupan baru, maka ikata kena ibas ayat 4. Inilah orang-orang atau inilah identitas. Kala si bengket kubas kegeluhan si barundai, kegeluhan kenca kematian dai. Itu diidentifikasi sebagai warisan. Adibas bahasa Indonesia jelas katakannya. Warisan man anak-anak di bata. Si genduari ibu niken dengar i surga. Tapi ingat, dia tidak bisa labanci ceda, labanci maci, labanci luntur. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang kita harapkan, yang sekarang sedang disimpan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk setiap anak-anak Tuhan. Menkrina anak Tuhan, warisan untuk Tuhan. Itu yang disebutkan di ayat 4. Pasu-pasu simbelin si iarapkan kita, singgo sikapkan menkrina anak-anak di bata. Jadi kedua hari kan yang menjadi renungan ibas ayat 4 denda. Anak-anak di bata ini mebagai iya. Anak-anak di bata. Langa dina soal soal kegeluhan simbaru itu sudah menjadi kepastian. Dan akan pasti diberikan kepada anak-anak di bata. Pasti diberikan kepada anak-anak di bata. Karena sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan. Saja ibu niken nina. Ibu niken artinya lengai pertunjukkan kegeluhan simbarue. Karena kehidupan kita sekarang memang kan belum berakhir ini. Tapi ada saatnya nanti ada kehidupan yang baru di mana setiap orang, setiap anak-anak di bata menerima kehidupan itu. Nah, itulah mungkin yang disebut kehidupan yang kekal. Kuakap nggak jelas serusur si begi. Ijah pagi lanailit tangis, lanailit kematian sebab kematian si pemena enggo ibentasi itu di ketangkasan. Nah, itu kematian enggo ibentasi, jadi masuk ke geluhan si baru gitu. Kehidupan yang kekal. Lalit nari mate-matena. Itulah pengharapan man anak-anak di bata. Nah, itu di ayat 4 disebutkan. Buni kena dengar genduari nina. Maka ayat 5 ikata kena. Anak-anak di bata si isuratkan ibas ayat 4.
ipetangkas ipertegas kamu lihi ayat 5. Anak-anak di bata eme si arah kini tekena. Berarti kan anak-anak itu punya iman. Arkiteken kini tekena ikawali kuasa di bata iya. Berarti kan memang anak itu dijaga terus. Adikku perdiateken yang dedekam ayat 5 endang go menjadi satu jaminan. Pasu-pasu eman bandu mekam si arah kini teken ikawali kuasa di bata. Berarti orang beriman. Anak-anak di bata adalah orang beriman. Ingat itu. Orang beriman. Kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan juga kita gampangkan beriman ini aja. Lah kabo artinya segampang itu. Adi iman nih ngenenda. Kan kalau tidak dengan perbuatan. Hati percaya, mulut mengaku. Kan gitu. Terus nampak dari perbuatan. Orang yang seperti itu, yang selalu mempertahankan imannya, kai pesi jadi tagang na kini tekena, ikawali kuasa di bata, untuk mendapatkan keselamatan itu. Untuk mendapatkan kai singgu sikapkan di bata. Jadi labu di bata, ayo coba dapatkan ini, ayo lah bagai persina di bata. Nggo sikap kena hadiah setiap harinya, setiap jam, setiap detiknya dikawali kuasa anak kita. Gelah memang metunggu ngalau kan hadiah ndai. Karena hadiah itu bahaya kalau tidak murni. Bayangkan kamu kehidupan yang kekal. Asal salah si ngalau kenca, nggeluh ya si rasa lalap, nggo sukal cilakana. Sia-sia kerinana. Maka tidak ada cungi kalau mau hidup yang kekal. Maka banci lali cungi na. Gue terbayangkan kita bagaimana racun bisa kalau sampai ke tangan orang yang jahat, sudah sangat mengerikan. Itu dia. Makana ikawali ngekalak situ enda ibas gelukna. Iperdiateken ikawali ijaga ketat. Itu dia, ijaga ketat. Aku luar biasa kuakap endandai. Kam si arah kini teken ikawali kuasa di bata guna keselamatan si enggo sikap. Luar biasa ya. Dikawali. Di bata pelabu atena labanta. Ikawalina. Tapi kalau kehidupannya kehidupan kekal. Salah-salah sedikit ini bahaya. Jadi tidak boleh ada salah. Sekali nari ku katakan. Untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tidak boleh ada yang salah di situ. Tidak boleh ada yang keliru. Hidup selama-lamanya. Kalau hidupnya itu membahayakan luar biasa. Luar biasa nanti rusaknya. Itu dia. Maka si kata kena. Maka bunyi kena lebih. Bunyi kena supaya tidak ada motivasi bagi kita sebenarnya. Situ hunala buah motivasi. Adinggo si perdete kena dendai. Motivasi hinta bukan untuk mendapatkan itu aja, bukan. Karena kita sudah yakin itu yang kita ajarkan. Kak maka warisan nih. Warisan. Contoh bagenda. Misalnya, akulah bicara orang tuaku, pengusaha. Enggong pasti man bangku APK aku anak tunggal pemana. Enggong pasti man bangku warisene. Enggong pasti. Adi pengusaha iya. Uga ngakap mendukari usaha si ita dingken orang tuang kue. Adilah aku sekolah. Adilah aku erlajar uga mimpin usaha atau perusahaan yang ditinggalkan. Hancur di tanganku. Dan Allah tidak mau itu kan. Tidak mau. Makanya warisane enggo ngepasti man banta. Metunggung ke min kita gitu loh. Metunggung min kita.
hidup di dalamnya, bukan menjadi perusak, bukan menjadi kutu gitu. Iya, maka penting kita ini melakukan sesuatu supaya metunggung kita ngalo kencang. Itu kurasa penting. Si ikata kena kita anak-anak di Bata, jadi warisan itu sudah pasti. Mari dagai si pacu dirinta, si pacu, dan itulah si terlihat si terida aturna. Ibas kegeluhun si genduari bagai. Endah kita ngerana dah kam karena kegeluhun si kekal atau kegeluhun si baru atau kegeluhun setelah kehidupan di dunia. Nah, jadi kekeken Yesus genduari man banta apa? Nah, ini tadi kai maknana ke Yesus keke genduari. Maknana adalah kita sudah terjamin dan kita mengikuti pergerakan kebangkitan itu mulai sekarang. Mulai sekarang. Gundari dengan tantamena, mari berlatih terus, melatih diri supaya metunggung bengket kubas kegeluhun si rasalah. Metunggung kita datkan pasu-pasu simbeline. Gitu. Bagaimana kira-kira sura-sura. Jadi lanai artinya ada kekeken secara harapan, kekeken secara spirit, ada kekeken secara sukacita bagi bas kita. Ibas kegeluhun tai dunia dape. Bagi iya gelana siti ngela bagi ukur ngubanci silampaui bagi maksudnya lah bukan nggak cengeng lah lemah bagi lah gua ngata-ngata lah loyo imannya. Karena kita tahu bahwa kita sedang dipersiapkan latihan ini. Kak Makarusur Paulus katakan kita latihan rohani gitu. Supaya nanti ya dirusur latihan ya sehat badannya, memang kuat badannya. Bagian ia kekelengan Tuhan. Paskah enda mereka membantah satu pemahaman bahwa inilah jaminan bahwa saya pun nanti ikut Yesus bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Kaisi biarkan kalak tentang kematian lamen tasarah aku. Bicara dia tubuh ini mati, ada lagi nanti saatnya akan bangkit. Ini bagi harapan. Lalu bagi lanai kita lemah, lanai kita murah goyah dengan iman kita. Karena kita tahu Allah juga berperan memperjuangkan kita, mempetunggung kita, melayakkan kita, memenangkan segala perkara supaya mampu menerima, metunggung ngalukan pasu-pasu, simbelin, kegeluhan si rasa lala. Tuhan si masu-masu.